digital culture for digital transformation, yang di sini juga termasuk nanti online learning ya. Hanya saja kemarin Mbak ada sedikit misperception ya. Baik, ini terkait saya, Desa Putra Panggabean, saya lahirnya Sibolga, kemudian tinggal di Medan sekarang, kemudian ada juga beberapa organisasi ya. Kita percepat ini berhubung juga waktu yang batasi kita ya. Baik, sebelum membahas tentang digital culture, bahwa kita harus membahas terkait tentang transformasi digital ya. Apa itu transformasi digital? Transformasi digital dari beberapa literasi atau dari sumber yang kekinian, dari beberapa jurnal itu ada yang mendefinisikan bahwa transformasi di mana sangat berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital ya, dan itu semua sudah terintegrasi di seluruh aspek kehidupan, mulai dari berbisnis, mulai dari sekolah, dari ilmu dan seterusnya ya, itu semua sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian ini terkait revolusi industri. Tadi Mas Panji juga menyampaikan ini tentang revolusi industri, bahwa kita tahu bahwa kita ini ada di industri 4.0 ya. Belakangan sudah muncul 5.0 yang sudah diinisiasi oleh negara Jepang dan sudah mengikuti negara-negara lainnya sudah ada itu ya. Namun lagi sedang penyempurnaan. Kita tahu bahwa di industri di 1.0 itu di tahun 84 semuanya masih mesin ya, dan itu sangat membutuhkan tenaga manusia, seluruhnya menggunakan tenaga manusia. Contoh halnya dahulu saya ingat menonton film Titanic gitu ya. Titanic itu mesinnya luar biasa dengan bahan bakarannya batu bara. Mereka itu masukkan ke dalam mesinnya lalu membakar dan akhirnya kapal sebesar itu bisa jalan. Lumayan banyak itu pegawainya di paling bawah itu bagian mesin untuk menjalankan kapal begitu besar. Lanjut kemudian di industri 2.0 sudah berbasis elektrik ya, sudah ada listrik situ tahun 70-an. Kemudian lanjut di industri 3.0 di tahun 69 ya, tahun 1969 sudah mulai berbasis komputer, terkoneksi dengan listrik. Disempurnakanlah sekarang ini dari tahun kisaran 60-70 sampai sekarang ini sudah mulai terkoneksi wifi ya, internet. Apa-apa sekarang cukup menekan tombol dari mana gitu sudah bisa melihat kondisi rumah kita, buka pagar, buka kulkas, macam lah ya. Sekarang sudah zamannya begitu. Baik. Nah, digitalisasi dan transformasi digital dilansir dari beberapa literasi bahwa digitasi itu adalah proses bergantian metode kerja di mana orang masih individualistik ya kan, kemudian akhirnya dikelola dengan berbasis demokratisasi, dengan manajemen yang bagus lah, dengan teknologi yang dipaketkan di situ ya, dengan teknologi misalnya pabrik begitu kan, penggunaan software, keuangan dan seterusnya. Ini sudah di masa 4.0 sekarang ini. Nah, kemudian digitalisasi adalah menekankan aspek keseluruhannya, bukan hanya melibatkan lagi teknologi, juga perangkat lainnya, tapi sudah terkoneksi dengan semuanya. Lalu kemudian transformasi digital adalah hasil dari digitalisasi dan otomasi, ya sudah sempurna lah dalam artian apa-apa kita di mana-mana sudah cerita digital. Tidak ada lagi kita lihat orang tidak menggunakan digital zaman sekarang, semua sudah digital. Kemudian, apa yang mendorong ada transformasi digital dalam meningkatkan kecakapan digital di masa pandemi ini? Kita harus sadari bahwa ketika sudah internet tersedia, kemudian infrastruktur pendukung seperti kabel, wifi, dan ditambah lagi dengan keberadaan smartphone sudah menjamur, sudah mudah diakses seluruh Republik Negara Indonesia ini, seluruh warga.
ternyata terkendala dengan adanya wabah COVID-19 yang cukup menggetarkan dunia ya, bukan hanya skala nasional tapi juga dunia. Akhirnya ada istilah WFH ya, work from home, remote activity seterusnya lah ya. Bahkan sudah ada lagi cerita e-learning, kuliah daring ya, social distancing seterusnya lah. Orang bisa sekolah, bisa menimba ilmu dari jarak jauh di rumah, cukup di rumah saja. Setiap murid dan kemudian disupport oleh keberadaan guru yang sudah terkoneksi dengan digitalisasi. Ya begitulah, memang mau tak mau memang di masa COVID ini memaksa manusia untuk terus melakukan inovasi dalam rangka meneruskan kehidupan yang bermanfaat dan bermartabat begitu. Kemudian, saya menyebutkan adaptasi atau mati ya. Dari Stephen Hawking ini, ya kita tahu bahwa manusia ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu adaptasi. Sebenarnya memang apalagi di dunia pekerjaan tadi dibilang Pak Mas Bambang ya, terkait tentang perusahaan yang masih manual, mau tak mau harus beradaptasi tinggi dengan menggunakan handphone gitu ya, atau digital lainnya, sehingga perusahaan tetap jalan. Ada juga memang perusahaan yang mati, arti tidak mampu beradaptasi bersaing sehat di tengah-tengah hebatnya berbagai macam ide manusia untuk meneruskan kelangsungan hidupnya. Lanjut kemudian ditambah lagi ini pandemi, wah itu luar biasa. Momok besar itu bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini mungkin tajir melintir, sukses dengan berbagai macam bisnisnya, perusahaan apalagi misalnya sekolah ini, itu sangat momok kehadiran COVID itu, sehingga akhirnya memaksa semua perusahaan itu wajib untuk bagaimana perusahaan itu jalan adalah yang meningkatkan satu aspek lainnya, yang penting tetap koordinasi dengan berbagai sektor gitu ya. Ini saya ibaratkan seperti beruang ini ya, ketika dia berada di atas bagian dari serpihan es gitu ya, dia ada umur gitu ya, dia berpikir apa lagi gitu dengan kondisi terancam begini. Kemudian apa yang harus dilakukan, sudah mencair esnya, mungkin juga akhirnya dia konyol mati gitu. Jadi dia harus melakukan aksi dan harus melakukan suatu hal, ide-ide yang sangat kreatif untuk menopang ya atau meneruskan kehidupannya. Lanjut, kalau dilihat dari sisi ekonomiknya, bahwa the World Economic Forum's Future of the Jobs reports is the top soft skill in the new digital era. Pertama adalah complex problem solving. Ya, artinya perusahaan itu harus mampu keluar dari berbagai problemnya, mencari problem solving dari setiap masalah yang ada, menemukan win-win solution-nya gitu ya. Termasuk juga di dunia pendidikan, ada mungkin kan anak-anak tidak sekolah, COVID meningkat, dan juga kemudian si murid pun bingung, apalagi guru bingung. Akhirnya memang harus dilakukan inovasi bagaimana menghadapi solving atau problem masalah ya. Kemudian yang kedua adalah critical thinking, harus mengkritik, karena kalau tidak kritik bisa manusia stagnan gitu, melihat kondisi sekarang ini pandemi. Kemudian yang ketiga adalah kreatif, harus memang kreatif, karena kalau tidak kreatif dia akan menemukan jalan yang alat buntu begitu ya. Kemudian keempat adalah people management ya, harus ada memang manajemen si orangnya, manusianya. Yang kelima, coordinating with others ya, harus ada koordinasi antara lainnya begitu. Kemudian yang keenam adalah emotional intelligence, harus mampu menahan emosi, karena ketika perusahaan terganggu, bisnis sekolah pun terancam ya kan, biasanya menuai hasil atau keuntungan atau laba, dan juga kemudian ada semacam trade. Habis pertanyaan habis